Hadirin kaum muslimin, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk hadir di masjid ini, menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dan kita menyempatkan waktu kita untuk duduk mengkaji dan mempelajari bagian dari agama kita yang terkait dengan adab-adab. Taib jamaah sekalian, di subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan atau kajian adab kita dengan membacakan sebuah kitab kecil yang berjudul Al-Adabul Asyarah, 10 adab sehari-hari, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, salah satu ulama yang saat ini aktif memberikan pengajian di Masjid Nabawi di Madinah. Taib, kita masuk yang keempat, adab yang keempat. Kata beliau ar-rabi', yang keempat. Kalau sebelumnya yang ketiga itu terkait dengan adab-adab makan, ya. Adab-adab makannya sudah kita bahas. Kemudian kata beliau ar-rabi', yang keempat, takallam bi tayyibil qawli fi khairin. Takallam bi tayyibil qawli fi khairin. Berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Jadi sekarang terkait dengan masalah ada berbicara. Kata beliau, takallam bi tayyibil qawli fi khairin. Berbicaralah atau berucaplah dengan ucapan atau pembicaraan yang baik. Ya, itu yang pertama dulu. Taib. Jadi di antara adab-adab kita ketika ingin berbicara, hendaklah memperhatikan apa yang ingin kita ucapkan, apa yang ingin kita bicarakan. Jadi selalu menjaga ucapan-ucapan kita agar kita berucap dengan ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik itu yang tidak ada dosa padanya. Ucapan-ucapan yang tidak mengandung unsur dosa. Ucapan-ucapan yang tidak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan diucapkan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kata Allah, wa qul li ibadi, dan katakan kepada seluruh hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang lebih baik. Ya, itu firman Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Wahai kalian manusia, berucaplah kepada manusia yang lain dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, menjaga ucapannya, menjaga omongannya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia selalu menjaga ucapannya, berucaplah dengan ucapan yang baik, au liyasmut, atau dia diam. Kalau dia tidak bisa berucap ucapan yang baik, lebih baik dia diam saja, tidak usah bicara gitu. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim. Nah,
Dan ini sangat penting bagi kita jamaah sekalian agar kita menjaga omongan kita saat ingin berbicara, menjaga ucapan kita saat ingin berucap. Kenapa? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya kata Nabi, ada seseorang la yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan suatu kalimat. Ada orang mengucapkan suatu kalimat, ya, min sakhatillah atau min ridwanillah. Kalimat ini adalah kalimat yang disenangi oleh Allah, kalimat itu diridhoi oleh Allah, kalimat itu yang dia ucapkan. La yulqilaha bala, tetapi hamba itu ketika dia ucapkan itu dia tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka, tidak pernah berpikir bahwa kalimat yang dia ucapkan itu ternyata kalimat yang bagus, kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa akibatnya? Yarfa'uhullahu biha darajat. Allah kemudian mengangkat sekian banyak derajatnya dengan satu kalimat yang dia ucapkan. Allah kemudian mengangkat sekian banyak derajatnya di hari kiamat dengan satu kalimat tadi yang dia ucapkan. Sebaliknya kata Nabi, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya ada juga orang, dia ucapkan satu kalimat, tetapi kalimat itu ternyata kalimat yang dimurkai oleh Allah, kalimat yang tidak disenangi oleh Allah, dimurkai oleh Allah. La yulqilaha bala, dan dia ketika mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah itu, dia juga tidak pernah memikirkan, dia tidak pernah berpikir, menyangka sama sekali, asal dia ucapkan, tidak pernah sadar, tidak pernah berpikir dia bahwa ternyata satu kalimat itu sangat Allah benci, sangat Allah tidak senang. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata satu kalimat yang telah dia ucapkan itu tadi, yang dia tidak sadari itu, ternyata satu kalimat itulah yang menjebloskan dia, menjerumuskan dia ke dalam neraka. Satu kalimat itu, ya, dia tidak sadar itu, ternyata kalimat itulah yang menjadi penyebab dia terjerembab ke dalam neraka. Bukan dimasukkan di permukaan neraka kata Nabi, dimasukkan ke dalam neraka, dalamnya dia masuk, jauhnya dia masuk, lebih jauh antara timur dan barat, lebih jauh antara timur dan barat. Artinya sangat dalam, dia terperosok, dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab neraka itu kan, ya, semakin dalam semakin pedih adabnya, semakin dalam semakin pedih adabnya. Makanya orang-orang munafik itu kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ketika diazab oleh Allah dalam neraka, mereka diazab di kerak neraka yang paling bawahnya. Ya, sebab semakin dalam, semakin ke bawah itu neraka, maka dia semakin pedih azabnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin naik ke atas, semakin ringan. Dan yang paling ringannya, yang paling atasnya neraka, dan inilah yang paling ringan azabnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, inna ahwana ahli nari adaban la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yagli minhuma dimaguhu, na'udzubillah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya siksaan neraka yang paling ringan itu adalah seseorang diletakkan di bawah telapak kakinya bara api, mendidih otaknya. Diletakkan di bawah telapak kakinya bara api, kemudian otaknya mendidih, na'udzubillah. Itulah siksaan yang paling ringan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi tadi mengingatkan kepada kita bahwa ada orang di dunia ini, dia berucap dengan satu ucapan, satu kalimat, tidak banyak,
cuma satu kalimat. Satu kalimat itu ya paling 2 kata atau 3 kata. Dia ucapkan itu tidak sadar dia bahwa itu kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Kata Nabi tadi, terjerembab dia ke dalam neraka, dalamnya lebih dalam antara timur dan barat. Ya, oleh karena itu ini mengingatkan kepada kita, menyadarkan kita agar saat kita ingin berbicara menjaga. Ini adabnya, jaga ucapan kita. Pikirkan dulu baru berbicara. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu saking waraknya dalam beragama, Imam Syafi'i mengatakan, "Faman arada ay yatakallam falyufakkir." Itu kata Imam Syafi'i. Siapa yang ingin berbicara, berpikir dulu berbicara. Fa in dhaharatil maslahah, kalau ternyata yang ingin dia ucapkan itu adalah ucapan yang jelas, sangat jelas manfaatnya, kalau dia ucapkan, takallam, silahkan bicara. Wa illa, kalau tidak jelas apakah bermanfaat atau tidak, fala yatakallam, sebaiknya jangan dia bicara. Itu saking hati-hatinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, karena mereka menyadari bahwa itu tadi mulut ini sangat berbahaya sekali. Itu tadi kata Nabi, ada orang berbicara hanya satu kalimat, dia tidak sadar ternyata kalimat itu yang membawa dia ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu pernah terjadi di masa Nabi. Ya, istri Nabi sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi itu pernah bilang begini ya, satu kalimat yang beliau ucapkan. Dia bilang begini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hasbuka Sofiyatu kada. Hasbuka Sofiyatu kada." Satu kalimat ya. Ya Rasulullah, Sofiyah orangnya pendek. Itu ucapannya. Hasbuka Sofiyatu kada. Sofiyah orangnya itu Sofiyah ya Rasulullah, fisiknya itu seperti ini. Maksudnya pendek. Ya kan? Itu saja kalimatnya. Sofiyah orangnya pendek. Selesai. Mungkin bagi kita biasa saja, tidak masalah kan? Iya. Dan bagi kita memang sering seperti itu. Menyebut fisik orang itu, subhanallah. Perhatikan ucapan Aisyah. Ya Rasulullah, Sofiyah tubuhnya pendek. Luar biasa. Ketika Aisyah mengucapkan itu dan Nabi dengarkan itu, Nabi marah sekali. Rasulullah. Walaupun istrinya Nabi marahi karena melakukan kesalahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat. Itu tadi. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat. Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Jika seandainya satu kalimat tadi yang kamu ucapkan itu dilempar ke dalam lautan, dicampur dengan air laut yang begitu banyak itu kan, bukan air kolam, air laut, dicampur ke dalam lautan itu, ucapanmu tadi, lamazajathu, maka sungguh ucapanmu tadi akan membuat air laut menjadi busuk baunya. Coba perhatikan. Akan membuat air laut menjadi apa? Menjadi busuk baunya. Bayangkan air laut yang begitu melimpah, hanya dengan satu kalimatnya Aisyah itu bisa menyebabkan seluruh air laut yang ada di dunia ini apa? Menjadi berbau dan busuk baunya. Kenapa? Karena kalimat itu tadi, Sofiyah orangnya pendek, itu kalimat yang busuk itu, kalimat yang tidak baik itu. Kenapa? Itulah ghibah. Itu masuk ghibah itu. Itu masuk ghibah. Sebab ghibah itu kata Nabi dalam hadis, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu
sesuatu yang dia tidak suka kalau dia dengar. Itu namanya ghibah. Ya, jadi kita ceritai orang, kalau dia ada di situ dan dia dengarkan omongan kita tentang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Dan apa yang diucapkan oleh Aisyah itu bagian dari ghibah. Tapi Aisyah tidak sadar. Aisyah tidak sadar bahwa itu ghibah. Beliau mengira tidak masalah kan? Iya. Ya, tapi ternyata bagi Rasulullah menilai itu ghibah. Dan ghibah itu sangat busuk. Makanya diibaratkan dalam Al-Quran, orang yang ghibah itu diibaratkan oleh Allah seperti orang yang makan bangkai. Bukan bangkai sapi, bangkai orang dia makan. Itu orang yang ghibah. Seperti orang yang makan bangkai manusia yang sudah busuk berhari-hari meninggal dimakan. Itulah gambaran orang yang ghibah, menunjukkan busuknya itu. Makanya Nabi tadi bilang, seandainya itu kalimatmu dibuang ke dalam lautan, maka lautan seluruhnya akan menjadi busuk baunya. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu berhati-hati. Kita berhati-hati apalagi kalau sudah membicarakan orang lain. Nah, itu sering sekali kemudian kita terjatuh dalam ghibah. Coba bayangkan Aisyah tadi hanya mengatakan apa? Sofia orangnya pendek. Itu pun Aisyah tidak bermaksud menggibah, tidak. Aisyah bukan bermaksud untuk menghina, tidak sama sekali. Aisyah bukan bermaksud untuk menggibahi Sofia, tidak. Tapi Aisyah mengucapkan itu karena cemburu. Jadi Aisyah mengucapkan itu kepada Nabi karena kecemburuannya Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah tahu bahwa Nabi berniat ingin menikahi Sofia. Jadi waktu itu Nabi ada niat untuk menikahi Sofia yang sudah janda. Ya, maka yang namanya istri yang ingin dimadu tentu tabiatnya cemburu kan? Karena kecemburuannya Sofia, maka Sofia berusaha bagaimana Nabi tidak jadi menikahi Sofia. Ya, itu tujuannya. Makanya beliau sebutkan, ya Rasulullah, Sofia orangnya pendek. Maksudnya apa? Supaya Nabi tidak jadi menikahi Sofia karena Nabi sukanya yang tinggi gitu. Jadi Aisyah sama sekali bukan bermaksud menggibah. Tetapi karena ucapan itu adalah ucapan yang menyebutkan fisiknya orang, yang menyebutkan kejelekan untuk saudara, maka Nabi menilainya sebagai ghibah. Maka bahaya sekali. Oleh karena itu di sini betul-betul kita harus menjaga dan mengontrol ucapan kita. Barakallahu fikum. Taib. Apalagi Nabi mengatakan ya aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa yang diperbuat oleh manusia itu pada lisannya itu. Jadi kebanyakan dosa yang diperbuat oleh manusia itu pada mulutnya, pada ucapannya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka Nabi menjawab, aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, ke dalam surga, kata Nabi, adalah ketakwaannya kepada Allah dan akhlaknya yang baik. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah, kata Nabi SAW, al-famu wal farju, yaitu mulutnya dan kemaluannya. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara adab kita saat ini berbicara agar berusaha memikirkan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kalimat yang ingin kita sampaikan, ucapan yang ingin kita ucapkan itu kalimat yang baik, ucapan yang baik, maka alhamdulillah silahkan kita berbicara. Tapi kalau tidak, apalagi mengandung dosa, maka sebaiknya kita menahan lisan-lisan kita. Tapi kemudian berikutnya, adab yang kedua kata beliau, mutamahilan fi hadithi. Ya, ketika kita berbicara hendaklah berbicara dengan mutamahil. Mutamahil artinya perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan bicaranya. Ya, perlahan-lahan ya, diucapkan kalimat per kalimat, kata per kata. Ya, jangan terlalu cepat bicaranya. Tidak ada ya cepat. Jadi mutamahil artinya mahlan.
Ya perlahan-lahan bicaranya, diucapkan pelan-pelan ya, perlahan-lahan supaya orang mudah memahami apa yang kita sampaikan, mudah memahami apa yang kita sampaikan. Bahkan Nabi itu kalau bicara itu biasanya Nabi mengulang sampai 3 kali. Itu kebiasaan Nabi kalau berbicara menyampaikan sesuatu biasanya Nabi mengulang sampai 3 kali supaya yang mendengarnya itu mudah memahami apa yang Nabi sampaikan. Baik. Kemudian berikutnya wa ansit liman kallamaka muqbilan alaihi. Kemudian di antara adabnya ya, kalau ada orang berbicara kepadamu, kamu diam dengarkan. Kamu diam mendengarkan apa yang dia ucapkan. Diam kita dengarkan itu. Itu adab. Wa ansit, diamlah liman kallamaka, ya ketika ada orang mengajakmu berbicara, kamu diam mendengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, dan itu yang kita dapatkan dari para ulama as-salaf ya. Para ulama as-salaf kalau ada orang berbicara kepadanya, ya itu mereka betul-betul menjadi pendengar yang baik. Betul-betul menjadi pendengar yang baik. Contoh misalnya ada seorang ulama tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah. Ini seorang ulama tabi'in, muridnya para sahabat, Atha bin Abi Rabah. Ya, beliau berkata, "Innar rajula la yuhadditsuni bil hadits fa ansitu lahu ka'anni lam asma'uhu wa qad sami'tuhu qabla an yulada." Kata beliau, sesungguhnya kata beliau Atha bin Abi Rabah, saya ketika ada orang yang berbicara kepadaku, maka saya selalu diam mendengarkan apa yang dia sampaikan. Saya dengarkan. Seakan-akan apa yang dia ucapkan itu belum pernah saya dengar. Seakan-akan apa yang dia sampaikan itu belum pernah saya dengar. Padahal yang dia sampaikan itu saya sudah lama dengarkan, sebelum dia lahir saya sudah tahu itu. Paham? Itulah para ulama, akhlaknya mereka. Jadi terkadang ada orang berbicara, menyampaikan sesuatu kepada kita, kadang kita sudah dengar itu sudah lama kita tahu kan. Kemudian kita bilang, tadi itu. Nah, itu sudah basi gitu kan. Hanya kita tidak mau mendengar ucapannya. Kalau ulama tidak. Kalau ada orang mengajak bicara Atha bin Abi Rabah, maka beliau dengarkan. Walaupun beliau sudah tahu itu ya. Beliau sudah pernah dengar, sudah lama didengar itu. Kata beliau, walaupun yang dia sampaikan itu saya sudah dengar sebelum dia lahir. Jadi sebelum dia lahir saya sudah dapat itu berita. Saya sudah tahu itu informasi. Saya sudah dengarkan itu. Tapi ketika ada orang berbicara kepada saya, menyampaikan itu, saya diam. Saya dengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan kepada saya. Itulah adab-adab para ulama dalam berdialog atau berdiskusi atau bercakap. Barakallahu fikum. Kemudian muqbilan alai. Ya, muqbilan alai artinya ya orang yang mengajakmu bicara, dengarkan dan wajahmu kepadanya. Muqbilan alai, menghadapkan wajahmu kepada orang yang bicara. Ya, jadi menghadapkan wajahmu kepada orang yang bicara, tatap wajahnya. Kalau orang bicara, tatap wajahnya, dengarkan dan tatap wajahnya. Kan begitu. Karena kita kalau ada orang mengajak bicara, ya, apalagi ada tamu misalnya, kadang tamunya asik bicara kepada kita, kita apa? Wajah kita main HP. Ya Pak. Nah, itu kurang beradab. Tapi yang beradab itu apa? Kalau orang bicara, dengarkan dan pandangi dia, hadapkan wajahmu kepadanya. Muqbilan alaih. Taib. Kemudian wala tuqati'uhu. Jangan memotong pembicaraan orang. Jangan potong kalau orang sedang bicara, jangan dipotong. Ya itu kurang beradab. Ya biarkan dulu selesai dia bicara baru kita tanggapi. Jangan dipotong pembicaraan orang lain. Ya makanya ketika Nabi sedang menyampaikan, berbicara kepada sahabat, sedang menyampaikan ilmu, berbicara dengan beberapa sahabat, tiba-tiba datang Arab Badui. Arab Badui itu memang dikenal ya, namanya Arab Badui ya. Ya kasar-kasar ya kan begitu ya. Tiba-tiba datang, Nabi sementara bicara, tiba-tiba datang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah."
kapan hari kiamat terjadi? Oh. Sementara Nabi bicara ini, tiba-tiba dia langsung potong ucapan Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Ketika Nabi sedang bicara, kemudian ada orang memotong pembicaraan, Nabi tidak gubris, ya, Nabi biarkan saja dia bicara. Nah, setelah Nabi selesai bicara, sudah selesai menyampaikan apa yang ingin Nabi sampaikan, baru Nabi bertanya, aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Baru ditanya, mana tadi yang bertanya itu? Yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, ya kan? Jadi nanti selesai Nabi menyampaikan apa yang Nabi ingin sampaikan, barulah kemudian Nabi menanggapi orang itu. Karena orang itu tadi baru telah memotong pembicaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tadi yang bertanya? Kemudian datanglah orang Badui, saya Rasulullah, saya tadi yang bertanya. Kemudian Nabi mengatakan, mada adat talaha, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Sudah ada persiapanmu? Ya, tidak usah bertanya kapan terjadinya. Sebab biar bagaimana tidak ada yang tahu, kan begitu. Tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat, maka tidak perlu ditanyakan. Yang perlu itu adalah persiapanmu apa. Sudah cukupkah persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat yang pasti akan terjadi. Kemudian berikutnya terakhir kata beliau, wala tuqaddim baina yadayil akbar bil kalam. Jangan mendahului orang besar berbicara. Jangan mendahului orang besar berbicara. Ya, orang besar di sini yang dimaksud dua. Ya, besar dari sisi usia dan besar dari sisi ilmu. Besar dari sisi usia, ya misalnya lebih tua daripada kita, itu maksudnya. Besar dari sisi ilmu, dia lebih berilmu daripada kita. Jangan kita mendahului dua orang ini. Orang tua yang lebih tua daripada kita, yang kedua yang lebih berilmu daripada kita. Biarkan mereka dulu yang bicara. Ya, itu adabnya ya. Jadi jangan kita duluan berbicara. Ya, padahal di situ ada orang tua. Orang tua yang kita persilakan untuk bicara. Baru kita menyusul begitu. Nah, apalagi demikian pula kalau ada ulama di situ, ada yang lebih berilmu daripada kita. Misalnya ada orang bertanya, ya, ada orang bertanya, ya, bertanya. Kemudian di situ ada orang yang lebih berilmu, ya kita persilakan dulu orang yang berilmu menjawab. Biarkan dulu dia menjawab, baru kalau orang berilmu tidak bisa menjawab, dia menyerahkan kepada kita, ya kita jawab. Ya, tapi jangan kita duluan. Jika ada di situ yang lebih berilmu daripada kita. Barakallahu fikum. Taib. Nah, dan itu juga diamalkan oleh para sahabat, ya. Itu yang terjadi dan diamalkan oleh para sahabat. Oleh karena itu Umar bin Khattab ketika ketika mengumpulkan orang-orang berilmunya membahas tentang perkara agama, kemudian di situ Umar mengatakan sesungguhnya dalam agama kita ada sebuah pohon yang pohon ini adalah pohon yang menggambarkan orang yang beriman. Pohon yang begitulah gambarannya orang yang beriman. Kemudian Umar berkata, pohon apakah itu? Nah, Umar melempar kepada para ulama di situ. Pohon apakah itu? Coba sebutkan pohon apakah itu? Yang dalam Islam ada sebuah pohon ini seperti itulah gambarannya orang yang beriman. Nah, ketika Umar menanyakan itu kepada para ulama sahabat, di situ ada anaknya Abdullah bin Umar, ada anaknya di situ. Abdullah bin Umar duduk di situ. Ketika Umar bertanya, tidak ada satupun yang menjawab. Tidak ada satupun yang menjawab. Abdullah bin Umar waktu itu berkata, saya sebenarnya tahu jawabannya. Cuma saya tidak mau menjawab karena banyak orang tua. Saya paling muda di situ dan saya paling mereka lebih berilmu daripada saya dan mereka lebih tua daripada saya. Kata Abdullah bin Umar, saya tidak menjawab walaupun saya tahu jawabannya. Ya. Kemudian setelah selesai majelis, Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sebenarnya tadi saya tahu jawabannya. Cuma saya tidak mau menyampaikan karena di depan saya sang orang tua dan mereka lebih berilmu daripada saya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan,
pohon itu adalah pohon kurma. Pohon itu adalah pohon kurma. Ya, ini pohon kurma ini memang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, orang-orang beriman itu gambarannya seperti pohon kurma. Ya, adapun penjabarannya itu bisa dilihat dalam buku-buku tafsir. Kenapa digambarkan orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Barakallahu fikum. Taib. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan adab-adab dalam berbicara. Jadi kita simpulkan bahwa ya, sebelum kita berbicara itu hendaklah melihat apa yang ingin kita sampaikan, memperhatikan apa yang kita sampaikan agar kita mengucapkan sesuatu yang baik, yang tidak mengandung unsur dosa. Kemudian ketika kita berbicara perlahan-lahan, berbicaranya perlahan-lahan. Kemudian diam mendengarkan orang yang berbicara dan menatapkan wajah kita, kita tatap wajahnya orang berbicara. Kemudian jangan kita potong pembicaraan orang lain. Kemudian kita jangan mendahului orang yang lebih tua daripada kita berbicara atau lebih berilmu daripada kita berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan pindah pada adab yang kelima. Adab yang kelima ini adalah adab tidur, ya, adab-adab ketika ingin tidur. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Saya sedikit, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memaknai adab ini secara bahasa, maka dapat dipahami bahwa adab itu berarti kebiasaan, Ya. tata krama, atau sopan santun. Ya. Nah, nilai-nilai seperti ini biasanya berangkat dari kultur sosial. Ya. Kalau kita sebagai orang Buddhis itu kan ya tentu berperilaku sesuai dengan Ya. norma-norma sosial yang tumbuh Ya. kembang di lingkungan masyarakat itu. Ya. Nah, adab-adab yang Ustaz paparkan tadi adalah adab-adab Rasul, Ya. yang tentu berangkat dari kultur Ya. masyarakat di mana Rasul kala itu menyiarkan agama. Nah, menjadi persoalan kemudian ketika kita sebagai orang Bugis misalnya kan memiliki tata krama sendiri, adab sendiri, ketika dibenturkan dengan adab-adab Rasul misalnya yang notabene tumbuh kembang dari Ya. sosial di sana. Nah, kira-kira menurut Ustaz itu yang mana yang harus menjadi pembeda itu antara, atau bagaimana membedakan antara adab Islam dengan adab Arab? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Terus yang kedua, ketika kita sebagai orang Bugis kan punya ada kultur sendiri, Ya. terbatas sendiri. Tahu misalnya kata adik kita kan. Ya. Ya. Sementara dalam kultur Islam tidak dikenal ada seperti itu. Nah, kira-kira apakah adab-adab seperti itu dianggap tidak layak dari sisi Islam? Ya. Itu Ustaz. Baik. Ya. Yang pertama tadi adab membedakan antara itu ya, membedakan antara adab Arab, adab Islam. Baik.
ya, sebenarnya yang kedua juga sama ya, karena adab, kita punya adab tersendiri ya, yang kadang tidak diajarkan dalam Islam. Nah, berarti kan ada juga ada orang Arab, kadang juga dalam Islam tidak ada disentuh adab-adab itu. Jadi jamaah sekalian, adab itu sendiri itu memang dibagi dua ulama. Jadi ada adab yang ada ajarannya dalam Islam. Nah, itulah yang ada dalil begitu ya, ada dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis. Itu adab yang diajarkan langsung oleh Islam. Ya. Tetapi adab-adab itu sendiri yang diajarkan dalam Islam itu juga sudah sebagian besarnya itu sudah diamalkan dalam masyarakat. Ya kan begitu? Seperti tadi misalnya kalau kita bicara jangan memotong, itu kan sudah ada di adab-adab Bugis. Dimanapun di orang Arab, orang Bugis, orang Makassar, saya pikir ini sudah ada adab ini. Ya kan begitu? Berarti adab-adab manusia ini, adab-adab masyarakat ini sebenarnya ketika disebutkan dalam dalil berarti didukung adabnya, dibenarkan adab itu. Makanya jamaah sekalian, kita kembali tadi bahwa adab itu ada dua. Ada adab yang memang disebutkan dalam dalil, itu namanya adab-adab dalam Islam itu. Ada adab yang tidak ada dasarnya, tidak dibahas, tidak disentuh dalam dalil, tetapi berlaku di tengah-tengah manusia. Ya kan begitu? Seperti tadi yang kita bilang patabe, ya kan? Atau adab-adab yang lain yang kalau kita cari dalilnya dari Al-Qur'an atau hadis tidak disentuh itu. Nah, apakah adab seperti ini boleh kita pakai? Ya, boleh kita terapkan, boleh kita gunakan? Ya, boleh selama tidak bertentangan dengan syariat agama, tidak masalah. Selama tidak ada hal-hal yang melanggar. Dan seperti tadi patabi tidak ada halang, tidak masalah itu. Sebab tidak melanggar, tidak ada yang melanggar pada agama. Jadi adab-adab masyarakat yang biasa diamalkan oleh mereka, walaupun tidak disebutkan dalam dalil, boleh saja diamalkan, tidak masalah itu. Ya, boleh kita terapkan, boleh kita gunakan selama itu tidak melanggar agama. Ya, seperti contoh patabi, tidak masalah. Ya, selama patabinya itu tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan seperti apa? Seperti misalnya sampai apa itu? Orang Bugis sampai makaloloi. Nah, itu kan berlebih-lebihan. Kalau seperti itu sudah tidak dibenarkan. Patabi sampai makalolo. Apa makalolo itu? Sampai merangka-rangka ya, tabi merangka-rangka. Ya, sampai begitu, itu tidak dibenarkan seperti itu. Ya, jadi tapi kalau sekedar tabi begitu kan, tidak masalah itu. Itu bentuk penghormatan kita kepada sesama masyarakat kita, itu tidak masalah. Atau adab-adab yang lain yang intinya kebiasaan masyarakat itu, etika masyarakat itu tidak melanggar agama, tidak masalah kita pakai, boleh. Dan itu banyak sekali adab-adab yang berlaku di tengah-tengah manusia, itu ya, tidak disebutkan dalam dalil tapi boleh kita terapkan. Ya, contohnya apa lagi Pak? Banyak contoh ya, seperti disebutkan tadi patabe, apa lagi itu? Nah, seperti tadi katakanlah ya. Tadi dijelaskan menghadap wajahmu kepada orang yang mengajak bicara. Ya. Bahkan biasa kita itu di kultur Bugis itu ketika anak-anak bicara dengan kita itu dengan apa ya? Iya. Itu biasa dianggapnya itu surat-surat slogan. Nah, kita bawa lagi ke dunia pendidikan, ke dunia akademis. Anak-anak itu kadang kita bukakan ruang itu untuk menginterupsi pembicaraan kita. Nah, apakah adab-adab seperti itu tidak bertentangan dengan adab yang sudah dilakukan? Iya.
apa namanya, kan dia dilihat kondisi juga. Ya, seperti tadi kadang ada anak diberikan ruang untuk interupsi, kan berarti dia kan memotong. Ya, berarti dia memotong pembicaraan. Taib. Ada kondisi tertentu memang, jadi itu asalnya tidak boleh dipotong. Kenapa tidak boleh? Para ulama menyebutkan alasannya. Alasannya, kenapa tidak boleh dipotong? Ada alasan. Nah, apa alasannya? Disebutkan oleh para ulama. Alasannya kenapa tidak boleh dipotong? Karena ketika kita potong, nanti kita rugi. Ada unsur rugi nanti kalau kita potong. Ya. Ketika kita potong, akhirnya ada pesan sebenarnya, ada sesuatu yang penting, bermanfaat bagi kita kalau kita dengarkan. Tapi ketika kita potong, akhirnya kita tidak dapat informasi itu. Itu diantara hikmahnya. Misalnya ada orang sementara ingin menyampaikan, ya, itu sebenarnya sangat perlu, sangat kita butuhkan informasi dari dia. Tapi ketika ada orang memotong, akhirnya berhenti dia bicara, tidak tersampaikan informasi itu kepada kita. Itu hikmahnya. Bisa dipaham, Pak? Nah, makanya kalau misalnya ada dalam agama namanya illah, sebab. Kenapa dilarang? Karena ada sebab. Kalau sebab itu ada berarti dilarang. Tapi kalau sebab itu tidak ada, tidak masalah. Ya. Jadi ada hikmahnya kenapa dilarang. Hikmahnya tadi apa? Supaya informasi itu kamu dapatkan, kamu tidak rugi. Karena kalau kamu potong, sudah. Akhirnya ada tadi yang mau penting untuk kamu dengarkan, penting untuk kamu dapatkan, itu akhirnya kamu tidak dapat. Kenapa? Karena kamu potong. Akhirnya orang itu tadi akhirnya tidak jadi melanjutkan pembicaraannya. Itu, Pak. Jadi kalau dilihat juga apa hikmah-hikmah di balik larangan itu. Ya, apa sebab-sebabnya di balik larangan itu. Barakallahu fiik. Baik. Iya. Berkaitan dengan memotong pembicaraan. Iya. Ini kan terkadang lawan bicara, terkadang atau ada lawan bicara yang apa yang dia ucapkan itu bisa merugikan orang lain dan tidak manfaat. Bisa tidak? Diam kamu, berhenti kau bicara. Iya. Berhenti, lebih baik kau diam daripada bicara. Iya, iya. Yang kedua, Iya. kan daripada dengan banyak bicara malah tambah Iya, iya. lebih baik potong. Kan ada begitu. Iya, iya. Yang kedua, saya beberapa kali bicara dengan orang, ya, dia selalu bilang sama kurang lebih tadi bohong. Misalnya, saya aja tadi mobil kijang, bukan kijang itu mobil Kerry misalnya. Ah, bukan kijang. Saya berdebat hanya masalah kijang karena dia usianya begitu. Apa masa saya mengalah padahal itu ternyata bukan kijang. Jadi karena untuk menyenangkan hatinya ya oke lah kijang. Misalnya. Yang kedua, yang ketiga, menatap lawan bicara. Iya. Kemana kalau bukan frame awal misalnya. Oh, iya. Pertanyaan Iya, kedua. iya. Ini bisa berbahasa kita ini. Apalagi kita yang imannya rapuh. Iya, iya. Jadi kita. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan motor pembicaraan, jadi saya sebenarnya tadi mau sampaikan bahwa ada kondisi tertentu boleh dipotong. Jadi hukum asalnya jangan dipotong ya, tapi ada kondisi tertentu dibolehkan dipotong di situ. Contohnya apa? Itu tadi. Ketika orang berbicara itu omongannya itu dosa. Di situ harus dipotong dia. Jangan dibiarkan bicara. Kalau omongannya itu omongannya tidak baik, omongannya dosa, omongannya pokoknya tidak kalau omongannya di situ justru harus dipotong, segera dipotong. Jangan dibiarkan melanjutkan ucapannya. Itu boleh. Ya, seperti itu. Baik. Yang kedua tadi, apa itu yang kedua? Muhrim ya. Jadi menatap kan tadi kalau orang berbicara dipandangi wajahnya ya. Nah, tentunya ini sesama laki-laki ya. Sama laki-laki atau perempuan yang mahram kita, yang merupakan mahram bagi kita. Adapun yang bukan mahram kita ya jangan pelototin wajahnya orang atau menatap wajahnya, apalagi masih gadis, masih ini kan bisa menimbulkan ya iman kita bisa ya. Jangan ditatap wajahnya kalau bukan mahram kita.
Karena ada larangan dalam Al-Quran ya. Jangan. Yang dibolehkan itu hanya hakim. Hanya hakim atau dua dibolehkan itu. Dalam pengadilan boleh. Dalam pengadilan ya kan boleh dilihat wajahnya itu. Yang saksi misalnya perempuan boleh. Yang kedua jual beli. Ketika jual beli bolehkan di situ. Selain daripada itu tidak boleh. Itu yang diberikan keringanan menatap wajah perempuan yang bukan mahram saat kita sedang berinteraksi jual beli, tidak masalah, di situ ada keringanan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua tadi, bagaimana kalau ketemu dengan lawan bicara, misalnya dia lihat sesuatu yang tidak sebenarnya, saya lihat tadi kijang, bukan kijang itu kiri, anda itu kijang, saya memiliki. Karena beliau lebih tua daripada kita, ya sudah kita mengalah, ya sudah itu. Dan kita membenarkan ucapannya sekalipun yang dilihat itu bohong atau sekalipun yang diucapkan itu bohong seperti itu. Dan dia tetap mengotot pada. Iya, bila saja bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya. Jangan ya bila saja baiklah, kalau itu anuta ya sudah, begitu saja. Iya. Yang penting jangan kita mengingkari sesuatu yang fakta ya. Faktanya begitu, kemudian kita berkata, oh iya begitu, menyelisih faktanya, jangan. Itu namanya kebohongan. Ya mungkin ada cara-cara lain. Ya baiklah, ya iya pale. Begitu, sudah selesai. Ya baik, barakallahu fiik. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Apakah dengan menceritakan kehidupan Rasulullah seperti yang tadi diceritakan itu termasuk Arab tidak? Karena kalau misalnya itu hanya kan kita tahu di benak kita itu tergambar satu postur tubuh misalnya, sehingga itu ada kesan. Kita sampaikan ke orang juga. Ini kan kita berbicara tentang fisik ya. Sementara umum ini harus kan dihargai gitu. Nah, apakah ini kita tidak perlu mengungkap saya di sini pada bercerita suatu kisah kita samarkan gitu, sehingga tidak menyebut nama gitu. Ini berkaitan dengan fisik ya. Nah, ini hanya kita bergibah juga gitu. Nah yang kita gibah ini kan ini itu masalah gitu. Iya. Baik. Jadi apa ya? Apakah termasuk adab tadi ketika kita sebaiknya kita samarkan begitu mungkin Pak ya? Ya seperti misalnya. Ya. Baik. Jadi mungkin saya tadi sudah terlanjur menyebut nama Aisyah, gitu ya. Aisyah melakukan begini dan begini. Tapi apakah itu termasuk adab atau tidak, atau kurang beradab, atau sebaiknya saya samarkan? Nah, jadi di sini karena ilmu yang mau disampaikan, maka tidak masalah di sini, tidak masalah karena ada pelajaran-pelajaran di balik itu. Jadi tidak masalah. Kadang-kadang disebut nama karena memang disebut namanya dalam hadis Aisyah, dan perawi-perawi hadis yang menceritakan itu menyebut namanya, langsung menyebut nama. Ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya. Itu ada maksud-maksud, ada manfaat ketika disebut nama, ada hikmah-hikmah yang kita ambil dari situ. Misalnya ketika disebut namanya Aisyah, bahwa ternyata istri Nabi Aisyah, disebut namanya Aisyah, itu kan yang paling Nabi cintai, paling Nabi cintai. Tapi bagaimanapun cintanya Nabi kepada Aisyah, tetap Nabi marah ketika istrinya salah. Ya, makanya ada faedahnya disebut namanya Aisyah itu. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa Aisyah itu kan paling Nabi cintai, sangat Nabi cintai. Bahkan ketika Nabi ditanya siapa yang paling kamu cintai dari kalangan wanita, Nabi menjawab Aisyah. Kalau laki-laki bapaknya Abu Bakar. Tapi di situ ternyata ketika Aisyah melakukan kesalahan, ya tetap Nabi walaupun cinta kepada Aisyah, tetap Nabi sangat marah kepada Aisyah. Dan itu bagian dari kebaikan karena Nabi tegur kesalahannya supaya diluruskan. Jadi kemudian juga bagi kita ketika mengetahui namanya, disebutkan namanya di dalam hadis, memang di situ terdapat pelajaran bagi kita bahwa ternyata jamaah sekalian, manusia itu terkadang bagaimanapun tingginya ilmunya, bagaimanapun tingginya imannya, terkadang jatuh juga dalam kesalahan tanpa disadari.
jatuh juga dalam kesalahan tanpa disadari. Barakallahu fikum. Dan kemudian juga ketika disebutkan Aisyah di situ bahwa ternyata ya namanya wanita, bagaimanapun hebatnya ilmunya, bagaimanapun ketakwaannya, tapi ketika ingin dimadu pasti apa? Pasti tetap ada itu sifat aslinya, cemburu. Jadi seperti itu. Jadi terkadang disebut nama itu ada manfaatnya, ada maslahatnya. Contoh juga misalnya dalam Al-Quran disebut nama yang Abu Lahab, misalnya disebut nama Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Jadi terkadang disebut namanya, terkadang disamarkan. Itu kenapa disebut nama? Ada manfaatnya di situ ketika disebut nama. Ya, seperti disebut namanya Abu Lahab, padahal itu kan paman Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Paman Nabi kan ada 4 itu. Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dengan Abbas. Dua paman Nabi ini, Abu Lahab ini dan Abu Talib ini yang kafir, yang masuk neraka. Abu Talib dan Abu Lahab. Allah sebutkan namanya Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Celakalah Abu Lahab. Langsung disebut nama, tidak disebut celakalah pamannya kan? Tidak. Kenapa? Ada manfaat di balik itu. Disebut namanya Abu Lahab. Kenapa disebut nama Abu Lahab? Supaya orang tahu bahwa hubungan kekeluargaan itu, walaupun dia paman, hubungan kekeluargaan itu bukan itu yang menyelamatkan manusia. Ya kan begitu? Sekalipun dia adalah paman Nabi, tapi ketika amalnya tidak baik, tetap dia celaka di hari kiamat. Jadi bukan karena hubungan kekerabatan itu yang kemudian menyebabkan orang bisa selamat. Karena ada sebagian orang beranggapan kalau dia Habib, dia keturunan Nabi, itu suci dan akan selamat. Nah, itu kan maka terbantah dengan ayat itu. Jadi disebutkan namanya supaya orang paham bahwa bagaimanapun hubungan dekatnya dengan Nabi, kalau amalnya tidak baik, tetap dia bisa celaka. Jadi bukan karena hubungan kekerabatan itu menyebabkan orang bisa masuk surga, tetapi kembali kepada amal kita masing-masing. Jadi seperti itu mungkin Pak. Jadi dalam surah Al-Alaq sendiri kan para sahabat itu sangat coba tidak membacakan pada saat ada Rasulullah gitu ya. Ya. Dari kita seperti itu. Jadi misalnya ini kita merasa bercerita seperti ini, kemudian kita singgung salah satu nabi yang maaf ini tubuhnya. Iya, iya. Itu hanya kan itu membuat kita bahwa kita tahu bahwa ada satu. Oh iya. Nah ini pada kita bercerita ke satu majelis, kemudian kita rekam dalam memori kita, itu kan kita sampaikan ke orang-orang juga ya. Iya. Begitu hanya kita menyebarkan satu yang Iya. disenangi Rasulullah gitu. Iya. Seperti itu barangkali mungkin dalam sisi etika gitu. Jadi mungkin kalau hal-hal yang fisik itu kalau memang sudah tertera dalam Al-Quran silakan gitu. Misalnya Allah itu Iya. Al-Quran, tapi kalau tidak itu punya etika itu tidak disamarkan maksudnya gitu. Supaya enak kesan kita. Tapi dalam sisi etika juga barangkali ada. Iya. Ya, jadi kita kembali bahwa kalau memang disamarkan ya kita samarkan. Tapi kalau disebut secara jelas dalam dalil ya disebut juga secara jelas seperti itu. Itu namanya etika. Adab kita dengan Allah, dengan adab kita dengan Rasulullah. Jadi kalau disebut memang nama di situ, ya kita sebut nama. Ya, misalnya tadi Abu Lahab atau disebut namanya Abu Talib atau ini. Ya itu yang kita ikuti seperti itu. Tapi kalau tidak disebut nama ya kita juga menyamarkan siapa orangnya, dan itu banyak juga dalam Al-Quran tidak disebut nama, banyak contoh-contoh juga dalam Al-Quran Allah tidak sebut namanya, tapi dan diinginkan kita sudah tahu ini orangnya. Itu banyak juga contohnya. Seperti Abu Bakar sering disebut namanya, tapi tidak pernah ada dalam Al-Quran disebut namanya Abu Bakar, tidak ada. Tapi kita tahu bahwa ini ayat terkait dengan Abu Bakar. Itu banyak contohnya, seperti misalnya ketika Abu Bakar disakiti oleh keluarganya, disakiti waktu itu. Ada keluarganya namanya Mistah. Mistah ini keluarga Abu Bakar, keluarga dekat. Dan ini Mistah ini selalu dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar, dibiayai terus. Ya kan? Dibiayai, tiap hari dibiayai. Ternyata suatu ketika ini Mistah ini menyebarkan berita bohong juga, ikut menyebarkan berita bohong bahwa Aisyah putri Abu Bakar selingkuh, kan begitu. Dia ikut sebarkan itu.
Akhirnya Abu Bakar, ya namanya manusia, ya dibaiki, justru dia balas kejelekan, kan begitu. Akhirnya Abu Bakar yang selama ini memberi bantuan tidak pernah lagi memberi bantuan, tidak pernah lagi, langsung dihentikan bantuan itu. Dan itu tabiat manusia begitu kan. Ya. Ketika Abu Bakar menghentikan bantuan, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, ditegur. Ya, kata Allah, turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum. Jangan orang-orang yang punya kemampuan, ya, menahan pemberiannya kepada apa? Wala ya'tali was-sa'ati minkum ayyatu ulul qurba, menahan pemberiannya kepada kerabatnya. Siapa yang dimaksud itu pada ayat itu? Abu Bakar. Tapi kan tidak disebut nama. Jangan Abu Bakar, tidak disebut nama oleh Allah di situ. Ya, tapi disamarkan oleh Allah. Jangan orang yang punya kemampuan, disamarkan. Siapa dia? Kita sudah tahu. Sebetulnya adalah Abu Bakar. Tapi Allah samarkan di situ. Ya, karena ada manfaat di situ. Banyak contoh-contoh. Misalnya juga ada sahabat namanya Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar ini pernah menikahkan putrinya, saudara perempuannya dengan laki-laki. Setelah dinikahkan, dibiayai hidupnya, Ma'qil membiayai rumah tangga mereka, menyiapkan rumah mewah dan seterusnya. Ternyata itu laki-laki menceraikan saudari perempuan, ceraikan. Setelah dia ceraikan, ternyata dia mau balik lagi. Kemudian ketika dia mau balik lagi, apa kata Ma'qil? Tidak, saya tidak akan mungkin menikahkan kembali kamu dengan, ya, saudari perempuan saya. Ketika dia bilang begitu, Allah turunkan ayat. Tapi dalam ayat itu Allah tidak menyebut namanya Ma'qil, tapi hanya menegur. Ya, jangan kamu halang-halangi, kata Allah Subhanahu wa taala, halang-halangi mereka, orang-orang yang ingin kembali dan sudah bermusyawarah, jangan kamu halang-halangi untuk mereka menikah kembali. Tapi Allah tidak menyebut nama di situ. Allah tidak menyebut nama. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Iya. Kalau terkait adab makan gitu, Iya. banyak adab makan dalam Islam mungkin bertentangan dengan etika atau budaya-budaya di tempat lain. Iya. Contohnya makan pakai tangan gitu kan. Iya. Mungkin kalau makan pakai tangan di tempat-tempat lain itu nggak sopan gitu. Iya. Di restoran kalau Iya. makan harus begini gitu kan. Iya. Jadi banyak kan seperti ini, ketika makan itu nggak sopan, tidak beretika gitu. Iya. Gimana Ustaz menyikapi seperti itu? Ya itu tadi saya bilang, kalau ada etika yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, kalau dia bertentangan, itu jelas tidak dipakai. Ya seperti tadi misalnya, kalau kita pakai tangan, itu dianggap tidak sopan, itu tidak dibenarkan. Kalau dianggap tidak sopan, itu tidak benar. Jadi kita Tetap pakai. Misalnya saya makan di kondisi tertentu yang makan pakai tangan itu nggak sopan gitu. Jadi Iya. tetap boleh makan pakai tangan atau tetap mengikuti tukar-tukar makan pakai sendok, pakai sumpit gitu. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya dia anggap tidak sopan, itu tidak benar keyakinan itu ya. Pertama tidak benar karena Nabi sendiri pakai tangan. Bahkan Nabi menganjurkan itu menjilat-jilat kan. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya di tempat kita itu dianggap tidak sopan, maunya mereka pakai sendok, tidak apa-apa. Tidak apa-apa pakai sendok karena kan tidak wajib pakai tangan. Artinya kalau kita pakai sendok tidak berdosa juga, karena kalau tidak pakai tangan tidak berdosa kan? Ya boleh saja mau pakai sendok mau pakai tangan. Jadi kalau di situ menganggap orang tidak sopan pakai tangan, pakai sendok lebih bagus, ya tidak masalah. Pakai sendok saja. Boleh saja, tapi itu tadi keyakinan itu tadi yang tidak benar. Kalau meyakini seperti tidak sopan itu yang tidak benar keyakinan itu. Tapi kalau kita mengikuti kebiasaan di situ, menghargai, tidak masalah. Tidak masalah karena kan hukum makan pakai tangan kan tidak wajib. Tidak wajib itu pakai tangan. Boleh pakai sendok, boleh pakai tangan. Ya, baik. Masih ada?
Cukup ya? Baik, cukup. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.